Halo, selamat sore teman-teman semuanya. Boleh dong di-share gitu ya kegiatan ngebeduk episode 5 ini ke teman-teman terdekat teman-teman gitu ya. Biar semakin rame dan semakin seru gitu ya. Kita sambil nunggu rame nih. Sore Kak Gun. Boleh dong teman-teman gitu ya diketik di kolom komentar gitu ya. Dari mana aja nih gitu ya, atau ada yang misalnya saya dari Bangkalan gitu ya. Sambil kenalan juga boleh, siapa tahu di momen-momen ngebeduk ini juga bisa dapat nih, dapat jodoh gitu ya. Oke, yuk ramaikan, di share soal ngebeduk ini ke teman-teman terdekat, orang-orang tersayang, terkasih gitu ya. Halo Kak Lisa, sore Kak Arya. Sore Kak Yoni. Sambil nunggu teman-teman yang datang gitu ya, mungkin aku sambil buka aja gitu, nanti sambil ngobrol-ngobrol biar semakin yahut gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore negarian semuanya. Gimana nih kabarnya sore hari ini? Gimana kabar puasanya juga di hari kelima? Semoga puasanya teman-teman gitu ya masih terus semangat. Juga teman-teman meskipun puasa semoga tetap tidak kendor semangatnya dan masih terus diberikan kekuatan serta segala amal baik yang kita lakukan di bulan puasa ini diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, udah tahu nih ya kalau negarawan live IG sore hari itu pasti soal ngebeduk ya. Jadi aku informasikan ke teman-teman gitu ya bahwasannya negarawan hadir setiap sore selama bulan Ramadan dengan programnya yakni ngebeduk, negarawan nunggu beduk yang insya Allah hadir setiap bulan Ramadan sore hari menemani teman-teman yang sambil menunggu buka puasa gitu ya. Nantinya kami juga akan membahas tema-tema yang cukup menarik gitu ya, mulai dari isu hukum kemarin gitu kan, isu hukum, ada soal isu parenting dan sebagainya. Jadi kepada teman-teman semuanya, bagi yang menunggu gitu ya dan excited soal ngebeduk, terus pantengin IG-nya negarawan gitu. Dan mungkin aku belum kenalan gitu ya, perkenalkan karena kan pepatah bilang kalau nggak kenal maka tak sayang gitu ya. Jadi biar kenal, perkenalkan saya Tommy, tim dari negarawan yang akan memandu jalannya diskusi ngebeduk episode 5 pada sore hari ini. Nah, oh ya, aku mau juga kasih informasi nih ke teman-teman semuanya, informasi menarik banget gitu ya. Soal negarawan juga membagi-bagi hadiah melalui kuis gitu ya. Jadi negarawan mengadakan kuis selama bulan Ramadan dan tentunya juga berhadiah bagi teman-teman pemburu hadiah gitu ya. Bisa nih pantengin terus IG negarawan.id karena sebentar lagi kami akan mempublish informasi mengenai kuis berhadiah tersebut. Nah, pada ngabeduk episode 5 kali ini kita masih akan membahas soal hukum gitu ya. Jadi kemarin nih kan kalau saya lihat gitu ya di IG live episode keempat yang diisi sama Mbak Lisa sama Mas Ziko gitu. Teman-teman di sebelum ditutup tuh bilang kalau ayo dong Kak adain gitu ya seri soal hukum lebih banyak gitu. Nah, ini kami hadir pada sore hari ini untuk menjawab keinginan teman-teman semuanya gitu ya. Jadi pada sore hari ini kita masih akan membahas soal hukum. Secara spesifik gitu ya, tema yang akan kita bahas pada sore hari ini adalah trading in influence. Apa itu trading influence? Kita akan undang narasumber yang masih sama seperti kemarin, kakak tampan dari Universitas Bengkulu, Mas Ziko Junius Fernando. Saya coba undang terlebih dahulu ya. Oke, nah ini udah. Oh ya, bagi teman-teman nanti juga bisa bertanya. Silahkan bagi teman-teman yang mau bertanya bisa langsung ketik di kolom pertanyaan atau juga boleh di kolom komentar dan saya bacakan. Selamat sore Mas Ziko, gimana bang kabarnya?
Halo, Bang Tommy, dengar suara saya nggak? Jelas, jelas, jelas. Jelas Jelas ya? banget. Oke, Ah, alhamdulillah. Ya, ini aku alhamdulillah baik mungkin, kabar saya, baik oh alhamdulillah Bang masih Tommy semangat gitu ya. ya puasanya bang ya. Alhamdulillah, insya Allah masih istiqomah lah Iya untuk alhamdulillah. menjalankan Semoga ibadah puasa. kita semuanya terus semangat gitu ya bang ya. Oke, Oh ya aku izin gimana ini nih hari panggil ini? bang. Oh, iya iya. Aku ini panggil bang Ziko atau Mas Ziko ya, biar enak nih ngobrol-ngobrol. Karena saya dari Sumatera, panggil saya abang aja lah gitu. Oh siap bang, Tapi karena siap siap. kuliah di Oke, bang di Ziko Undip gitu ya, Semarang, bang. panggil Mas juga nggak apa-apa. Jadi nggak apa-apa, mau panggil Oh iya apa aja iya, terserah. karena saya orang Ya, siap siap. Oke, eh ini ya seperti yang kemarin ya Bang Ziko juga kemarin sudah di live oke. ya ngebeduk episode 4 dan ternyata antusiasnya ini sangat luar biasa gitu ya, sampai bahkan ada yang request gitu ya Bang soal ayo dong adain sesi yang lebih sering dengan Bang Ziko khususnya di ngebeduk gitu. Nah, sore ini Waduh. kita hadir nih kembali dengan Bang Ziko untuk membahas soal hukum ya Bang ya. Dan Ya, pada tema hari ini kita akan membahas soal trading influence gitu ya. Jujur oke. Bang gitu ya, waktu saya gitu ya pertama kali memilih untuk menjadi host di tema kali ini, saya pikir tuh sempat akan membahas soal trading saham gitu ya. Makanya ketika Oh saya iya. ngechat Bang Ziko Ya. gitu ya, wah ini kayaknya akan bahas soal saham. Aku chat Bang Ziko, Ya. ternyata wah nggak ada kaitannya nih sama saham. Akhirnya saya baca tuh yang jurnal yang dikirim sama Bang Ziko ya, ternyata Ya. wah kaitannya nggak ada sama sekali soal saham, malah berkaitan dengan korupsi gitu ya. Ya. Nah, sebenarnya apa sih Bang trading in influence ini Bang? Mungkin bisa dijelasin ke negarian semuanya gini Bang ya. Iya, makasih Bang Tommy ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi ya. Kalau saya sebagai penyuluh anti korupsi itu selalu pagi, mau sore tetap selamatnya selamat pagi. Ya Semangatnya siap. pun semangat pagi ya. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu ya. Nah, hari ini hari kedua nih saya ngisi gitu. Kemarin dengan Mbak Lisa, sekarang dengan Mas Tommy gitu kan. Tapi dengan topik yang berbeda. Topiknya kalau kemarin tentang illicit enrichment atau pengayaan ilegal, hari ini kita akan mencoba mengenal yang namanya trading in influence. Apa sih trading in influence itu? Nah, sebenarnya kalau kita bicara itu, saya tuh teringat dulu nih ada Gium ya, yang memang anak-anak hukum atau dalam acara-acara debat juga sering diutarakan solus populi suprema lex exto gitu. Keselamatan masyarakat atau keselamatan dari rakyat itu merupakan hukum tertinggi. Ya, jadi harus kita apa ya semacam penuhi dulu itu. Jadi yang namanya tindak pidana korupsi seperti yang saya sampaikan sebelumnya merupakan sebuah tindakan yang dikatakan sebagai extraordinary crime atau serious crime ya dan diberantas juga dengan cara-cara yang extraordinary juga gitu dan secara serius juga. Salah satunya itu adalah trading in influence ini. Apa itu trading in influence? Itu kalau secara singkat saya katakan adalah perdagangan pengaruh. Ya, nanti kita akan kembangkan apa sih pengaruh yang seperti apa gitu. Kasusnya di Indonesia itu seperti apa saja, nanti kita akan bicara lebih lanjut karena waktunya juga masih cukup panjang ya. Nah, sebenarnya trading in influence ini itu sudah disepakati di dalam United Nations Convention Anti-Corruption UNCAC ya di Meksiko tahun 2003 ya. Jadi udah lama gitu. Namun kenapa di Indonesia belum? Nah, itu sama kayak yang kemarin yang saya katakan, illicit enrichment, bribery in sektor swasta, in privat sektor dan trading in influence ini belum sama sekali diatur. Karena nanti pasti akan bertanya, kenapa belum diatur? Nanti kita akan bedah lebih lanjut gitu. Lebih kurang seperti itu, Mas Tommy. Oke, siap. Jadi singkatnya trading in influence ini atau perdagangan pengaruh itu masih bagian dari praktik korupsi gitu ya, Bang ya. Ya, 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 Hmm. ya, excellent. Ya, ya benar, benar, benar. Artinya trading in influence ini bukan yang lagi heboh-heboh sekarang gitu ya.
yang berkaitan dengan Doni Salmanan dan lain-lain, bukan gitu, tapi lebih ke perdagangan pengaruh yang dilakukan oleh orang yang mempunyai pengaruh gitu, seperti pejabat atau penyelenggara negara dalam hal ini, seperti itu kira-kira. Jadi bukan yang lagi Oke, happening vibes pada ya saat yang ini, bukan. ya, Ya, bukan. Mungkin dalam konteks yang lain nanti atau dalam kegiatan negarawan yang lain kita akan bahas deh tentang apakah bisa sih ini terkait dengan trading-trading, robot trading yang sekarang lagi heboh juga, itu gimana dasar hukumnya dan gimana sanksi hukumnya apabila ada unsur penipuan di situ. Nanti kita bahas lebih lanjut ya, di forum di, yang lain. Gitu. di lain sesi ya Bang ya, kita Ya, di uh, lain sesi ya, di lain fokus sesi. untuk membahas soal trading influence. Bang, Ya. tadi kan kalau aku coba tangkap ya sebagai orang Mm-hmm. awam gitu ya, apakah sama nih trading in influence atau perdagangan pengaruh ini dengan suap gitu ya? Karena aku gitu ya sebagai ASN dan Ya, sehari-hari itu pas sudah familiarnya tuh dengan istilah suap gitu, gratifikasi, ya, kolusi gitu-gitu kan. Nah, ya, apakah ini barang yang sama atau malah berbeda sama sekali gitu, Bang? ya. Nah, suap itu merupakan salah satu bentuk jenis korupsi. Nah, kalau di dalam pengaturannya, suap itu di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, itu di pasal 5 ayat 1 dan 2, itu mengatur suap. Pasal 11 juga ngatur suap. Pasal 12A dan B juga ngatur suap. Jadi, kalau kita bicarakan dari segi pengaturannya saja, udah beda gitu. Ya, nanti kita bicarakan lebih lanjut. Trading in influence sendiri belum ada diatur di Indonesia. Nah, kenapa belum diatur ya? Tanyakan kepada rumput yang bergoyang. Saya nggak bisa juga ngasih, kenapa sih Bang nggak diatur gitu? Ini kan penting, ya penting. Tapi pemangku negara kita mau atau tidak? Ya, prinsipnya seperti itu. Kalau misalnya mereka mau, sejak tahun 2003 ini udah dimasukkan. Ya kan? Sekarang udah tahun 2022, udah berapa tahun? Ya mungkin kalau kategori anak ya anaknya udah SMP gitu, ya udah gede gitu, tapi nggak diselesaikan nih. Padahal kasus-kasus yang ada itu banyak. Contoh terakhir Pak Gus Romi misalnya, itu juga terkait itu. Pak Lutfi Hasan Ishak gitu, ketua PKS juga berkaitan dengan trading in influence seperti itu. Nah, bedanya lagi selain pengaturannya, ya karena suap sudah ada, tapi trading in influence belum ada, itu adanya pihak yang terlibat, berbeda. Kenapa berbeda? Karena kalau di dalam trading in influence itu ada trilateral relationship, artinya ada lebih dari dua gitu orang yang melakukan gitu. Jadi ada dua pelaku dari sisi pengambilan kebijakan yang mengaruhnya dan bisa diberikan kepada orang lain. Jadi kalau disuap itu yang melakukan langsung adalah orang yang merasa dia punya jabatan, tapi kalau di sini tidak harus gitu. Nah, bisa orang lain, tapi dia secara sederhana, foto dengan itu, tampilin ini dan ini gitu. Itu merupakan menurut saya ya perdanaan pengaruh juga, walaupun dari sisi apa dulu. Kalau dikontekskan dia ada unsur tipikor di situ, artinya dia sudah melanggar hukum. Tapi kalau enggak ya sekedar ini aja ya, melihatkan sebuah foto biasa gitu, tapi ada unsur yang lain yang ingin disampaikan gitu. Jadi beda dengan pihak yang terlibat seperti itu. Nah, isi pasalnya juga berbeda gitu. Jadi kalau di dalam UNCAP gitu di pasal 18, nah itu ada yang namanya perdagangan pengaruh aktif, ada perdagangan pengaruh pasif. Nah, tapi kalau di suap yaitu tadi pegawai negeri, penyelenggara negara karena kekuasaannya untuk menggerakkan sesuatu atau
sebagai akibatnya diberikan sesuatu seperti itu. Jadi perbedaannya cukup signifikan. Terus subjek hukumnya juga, kalau di trading in influence juga pelaku dapat berasal dari bukan penyelenggara negara gitu. Tapi kayaknya penerima janji misalnya dari pegawai negeri, misalnya pejabat atau penyelenggara negara. Nah, kalau dari cara bentuk berbuat, tindakan trading in influence itu merupakan tindakan yang memiliki pertentangan secara langsung dan kewajibannya itu secara kewajiban dan kewenangan. Kan kalau suap sendiri salah satu unsur utamanya bertentangan dengan secara langsung, gitu. Karena dia yang dalam tanda kutip memilih yang cukup kuat untuk menentukan sesuatu gitu. Nah, dari segi penerima juga ada perbedaan juga gitu antara trading in influence dengan yang namanya suap. Kalau trading in influence itu perdagangan pengaruhnya menerima keuntungan yang tidak semestinya, sehingga cakupannya itu bisa lebih luas. Tapi kalau suap, penerima suap itu dia sudah memberikan janji gitu. Bang Tommy, bantu saya dong untuk masuk ke sini, nanti saya kasih apa gitu, semacam tiket perjalanan atau misalnya staycation untuk healing-healing di mana gitu kan. Tapi dan dulu jabatan Mas Tommy misalnya memasukkan saya selaku di perusahaan mana, Mas selaku HRD-nya di sana itu. Perbedaannya secara signifikan antara trading in influence dengan yang namanya swap gitu atau bribery. Oke, siap. Aku sih udah menangkap ya beberapa garis besar soal perbedaannya, terutama memang soal ini Bang yang paling urgent juga soal pengaturannya ini belum ada gitu. Kalau suap memang sudah ada dan tertera jelas gitu ya Bang ya. Aku sih pengen ini Bang ya, sebelum itu mungkin aku pengen nyampein ke teman-teman semuanya, bagi yang teman-teman yang pengen bertanya gitu ya, silahkan langsung ketikkan di kolom komentar, atau juga boleh di kolom pertanyaan nantinya nih, informasi yang sangat menarik sekali gitu ya. Bagi teman-teman yang bertanya, dan pertanyaan itu terpilih menurut Bang Ziko pertanyaan paling bagus, nanti akan mendapatkan buku yang dari Bang Ziko, tulisan Bang Ziko yang cukup menarik gitu ya. Ya, ini bukunya soal pertanggungjawaban pidana rumah sakit. Pidana rumah sakit, ya. Ya, pidana rumah sakit terhadap malpraktik tenaga medis. Jadi silahkan teman-teman yang mau bertanya langsung bertanya saja, tidak usah malu ataupun sungkan. Nanti akan dijawab langsung sama Bang Ziko. Nah, ya silakan mungkin, ya bagi teman-teman negarian untuk ya bertanya lah berkaitan dengan trading influence ini ya. Seperti yang disampaikan tadi oleh Mas Tommy, bahwa saya akan memberikan salah satu karangan saya ya nanti ya diberikan secara langsung ya di ya nanti kawan-kawan di negarawan lah yang nanti akan memilih siapa yang berhak gitu, dan saya minta alamatnya biar nanti bisa dikirimkan secara langsung dan dapat berguna lah gitu. Walaupun ya ini bukan novel atau bukan buku yang sifatnya hiburan ya, tetap bacaannya juga cukup lumayan lah karena berkaitan dengan hukum gitu. Jadi bisa menambah literasi negarawan sekalian yang bisa diletakkan di perpustakaan pribadi negarawan sekalian, negarian sekalian. Oke. Juga lanjut, spesial ya Bang, nanti akan disertakan tanda tangan juga ya, gitu ya. Oh, ya kalau mau ya saya kasih, kalau enggak ya nggak apa-apa gitu. Jadi mumpung belum jadi penulis terkenal ya. Ya terserah sih, saya ngikut aja. Siap. Bang, mungkin ini ya Bang, biar tadi kan sudah dipaparkan ya soal perbedaan antara suap dengan trading influence atau perdagangan pengaruh. Tapi boleh nggak Bang kita spill ke teman-teman gitu ya, contoh ilustrasinya gitu. Tadi kan sempat di-spill tapi tipis-tipis ya soal perdagangan influence gitu. Tapi boleh nggak di-spill soal praktik nyatanya gitu, trading influence ini seperti apa gitu. Atau boleh langsung dicontohkan kasus gitu Bang, yang pernah ada, yang mungkin ini termasuk salah satu bagian dari trading influence walaupun belum ada pengaturannya gitu. Ya, kalau kita ngomong teoritik yang saya katakan tadi, ada yang namanya trading influence itu secara vertikal gitu ya. Ada yang vertikal dengan yang namanya broker. Gitu.
Tapi saya ceritanya mungkin langsung case by case saja ya. Karena kalau kita cerita teoritik tuh orang mungkin ya cepat bosan atau belum mengerti secara lebih baik gitu. Tapi kalau udah bicara case mungkin ada yang mengikuti gitu ya. Nah, sebenarnya salah satu case yang menarik itu kan dulu tuh ada yang namanya ini apa Bapak Lutfi Hasan Ishak ya. Beliau ini kan terkena kasus dari kasus impor sapi gitu. Ya, Yang kuota sudah impor sapi diputus ya, Bang. yang sudah diputus lewat pengadilan Tipikor Jakarta Pusat ya lewat putusan nomor 38. Nah, putusan ini sebenarnya memang kalau bisa dikatakan kan dia dikenakan pasal 12 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 dan Undang-Undang nomor Junto Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pemberantasan korupsi. Nah, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Ketua Umum dari Partai Keadilan Sejahtera ya PKS ini itu menerima uang kan sebesar 1 miliar ya dari PT Indoguna Utama yang merupakan salah satu importir sapi pada saat itu gitu. Nah, jadi Ketua PKS ini yaitu Bapak Lutfi Hasan Ishak ini memberikan semacam pengaruhnya gitu kepada apa? Kepada bawahannya di partai, yaitu Bapak Suswono yang pada saat itu menjabat Menteri Pertanian. Nah, sebenarnya dalam konteks jabatan kan dia nggak ada terkaitan gitu. Dia petinggi partai yang satu menteri. Nah, tapi apa yang dilakukan oleh ketua PKS ini, dia memperdagangkan pengaruhnya kepada PT Indotama Utama tadi untuk apa? Untuk bisa agar PT tersebut mendapatkan kuota sapi dari kementerian itu. Yang di mana kementerian itu ternyata menterinya kalau di partai itu adalah ya dalam tanda kutip anak buahnya lah gitu ya atau bawahannya lah kalau wah jangan anak buah lah bawahannya lah di partai. Nah, jadi disitulah ada yang namanya konflik interest ya antara yang padahal Lutfi Hasan Ishak ini bukan siapa-siapa kalau di penyelenggara negara, tapi karena ada bawahan dia yang menjadi menteri, nah pengaruh inilah yang dia jual. Oh, misalnya Bang Tommy, Bang Tommy dari PT Indotama tadi, saya Indoguna, saya dari Bapak Lutfinya. Mas Tommy, mau nggak kuota impor sapi dari kementerian? Ini kebetulan menterinya itu adalah kader saya, ya. Otomatis mau dong karena ya menterinya juga pasti dihubungin oleh saya kan selaku orang yang ingin memberikan pengaruhnya gitu kan kepada Mas kepada juga kementerian atau lewat menterinya gitu. Nah itu kena juga satu. Terus ada kasus yang kedua juga yang juga mengenai trading in influence ini yang dilakukan oleh Ketua DPD RI ya ada Irman Gusman pada zaman itu ya. Dia itu diputus oleh pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kalau nggak salah untuk kasus impor gula. Jadi kan ini mainan-mainan orang yang sudah banyak sebenarnya. Balik lagi saya seperti yang saya katakan sebelumnya. Jangan kita menutup mata dengan hal-hal seperti ini. Apalagi teman-teman yang bekerja di pusat, saya pikir ada lah pasti yang mengetahui hal-hal seperti ini itu sangat berkembang ya dengan banyak. Terakhir juga ada yang kasus Gus Romi atau Roma Hurmuzi gitu yang juga berkaitan dengan jual beli jabatan di Kemenak. Gitu. Padahal dia bukan siapa-siapa, tapi karena mungkin ada kedekatannya dengan Menteri Agama gitu kan, sehingga dia memberikan itu tadi pengaruhnya agar mendapatkan sesuatu atau imbalan yang berupa apapun itu untuk kepentingan pribadi dia. Gitu. Nah, ini yang saya katakan tadi, yang namanya trading in influence ini bisa lewat yang namanya broker, bisa secara langsung gitu dilakukan oleh yang melakukan trading in influence. Gitu.
Kira-kira begitu, Iya. Ya, Mas semakin Yogi. memperjelas nih pemahaman Bang Ziko. Jadi secara ini ya, dari semua kasus tadi yang dipaparkan, mulai dari uh, Bang apa Pak Romi gitu yang terakhir gitu ya, bahwasannya Hmm, bisa jadi pelakunya ini belum tentu orang yang utama di instansi itu gitu ya. Kayak tadi contohnya Pak Romi, ya, dia kan ya, malah tidak ada hubungannya dengan Kemenak sebenarnya gitu kan ya, tapi dia ya, bisa mempengaruhi orang yang dia kenal di sana untuk ya, bisa hmm, melakukan tindak pidana itu gitu ya Bang. Oke, ya. nah ini Bang, kebetulan ada yang bertanya gitu ya, Ah, disampaikan boleh kepada silakan para ya gitu ya. negarian. Saya bacakan dari Mbak Kim Yuni kalau nggak salah namanya. Minta tolong Oke. disampaikan. Tadi disampaikan trading in influence atau perdagangan pengaruh belum diatur secara detail dalam UU nomor 31 Hmm, tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun ya, beberapa kasus seperti perkara mantan ketua umum P3 tadi yang sudah disebutkan, daging ya, sapi, gula, saham Freeport ya, gitu dan sebagainya. Nah, ya, saham seperti Freeport kasus juga, ya. Romahur Gus Musik, Romi gitu ya, di mana beliau ya, beliau dituntut berdasarkan konvensi PBB tahun 2003 yang telah diratifikasi menjadi UU nomor 7 tahun 2006 tentang 2006, pengesahan ya. Ungkap, UNCAC gitu ya, Bang. UNCAC. ya, Salah satu yang ya, diatur dalam UNCAC 2003 adalah trading influence. Perbuatan ini belum ya, diangkat untuk menjadi delik gitu ya Bang dalam betul. UU pemberantasan tindak pidana korupsi. Menurut Pak Ziko, apakah Ya. itu tidak melanggar asas legalitas Pak gitu? Gini ya, kita harus tahu dulu apa itu asas legalitas, apa itu ratifikasi, ya. Jangan sampai nanti bingung dalam memaknai asas gitu. Gini, kalau kita bicara asas legalitas, ada yang saya sebut sebelumnya juga, mungkin saya utarakan lagi, nullum dilectum nulla poena sine previa legi ponali. Tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum sebelum aturan itu ada. Nah, karena trading in influence ini belum ada diatur di Indonesia, maka tidak bisa diperkenankan aturan yang ada di dalam UNCAC itu, ya, untuk bisa diterapkan, ya. Karena kan kita punya legitimasi sendiri kan sebagai sebuah negara, ya, sebagai sebuah bangsa gitu. Nah, balik lagi yang saya katakan tadi, ada yang namanya ratifikasi. Apa itu ratifikasi? Itu adalah proses adopsi. Nah, ini yang harus dilakukan sebenarnya. Yang dilakukan Indonesia, kalau ada hal-hal seperti ini, yang baik untuk pemberantasan kejahatan, untuk mengkriminalisasi, maka harus ditarik ini lewat ratifikasi. Benar, sudah ada ratifikasinya lewat Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006. Tapi beberapa tindak pidana atau kejahatan di bidang tindak pidana korupsi seperti bribery di private sector, trading in influence, illicit enrichment, itu belum diatur. Kenapa belum diatur? Pertanyaannya, di UNCAC itu kan konvensi PBB yang memang ada banyak negara yang ikut di dalamnya. Tapi ada dua perintah di situ. Ada non-derigible, ada derigible. Nah, ada yang boleh diikutin, sepenuhnya wajib, ada yang tidak harus. Nah, trading in influence ini dikategorikan sebagai aturan yang tidak harus diikuti oleh peserta UNCAC. Nah, tapi itu tadi Indonesia ya terserah dia kan sebagai sebuah negara, ya kan? Kalau mereka berpikir ini memang sudah perlu diatur, ya harusnya sudah diatur dari tahun 2003 atau 2006, ya kan? Pada saat Undang-Undang 7 tahun 2006 tentang pengesahan UNCAC itu diatur dan dimasukkan ke dalam revisi Undang-Undang 31 tahun 99 junto Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. Tapi kan kenyataannya tidak, ya sampai detik ini. Makanya ini kan penting disampaikan kepada masyarakat bahwa bukan Indonesia tak mau, tapi mereka memilih untuk tidak mau. Ya. Memilih untuk bukan tidak bisa maksudnya, tapi memilih untuk tidak mampu, mau. Bang, ya. Ya, bukan tak Bukan tak mampu, mampu tapi tak mau.
tak mau untuk memasukkannya gitu ke dalam regulasi yang diatur sedemikian rupa di Indonesia. Kalau memang pemerintah serius untuk penegakan law enforcement dalam bidang tindak pidana korupsi, ini dimasukkan dong, gitu kan. Tapi saya pikir di Indonesia ini ya macam-macam kepentingan banyak ya, pasti konflik interest itu pasti banyak sekali gitu. Jadi mungkin kita tunggu saja untuk pemerintahan selanjutnya karena pemerintahan ini kan sudah mau berakhir. Tapi mudah-mudahan akan diatur gitu kalau memang fokus dengan tindak pidana korupsi. Karena tindak pidana korupsi ini kan sudah menjadi bahaya laten gitu. Kalau dibilang dihapus, seorang nabi aja nggak akan bisa hapus tindak pidana korupsi. Ya. Ini akan menjadi Iya. sebuah tindakan yang sampai akhir zaman tidak akan bisa orang menghapusnya. Gitu. Tapi bisa dikurangi gitu. Nah, seperti negara-negara yang saya sebut kemarin ada Denmark, Polandia, Norwegia gitu. Yang di sana tuh semua itu hampir indeks perception corruption-nya itu udah hampir 100. Artinya pemerintahan atau penyelenggaraan pemerintahnya itu sudah cukup baik dan bersih. Indonesia itu masih kalah dengan Malaysia, masih kalah dengan Singapura, masih kalah dengan Timur Leste, yang dimana indeks persepsi korupsinya itu masih di angka 37 dan 38. Belum melewati 50, masih jauh sekali. Nah, kalau berkaca dengan hal demikian, harusnya ya kita harus berusaha juga dong lewat pembuatan regulasi yang lengkap, lewat pembuatan regulasi yang baik gitu. Kalau belum diatur, ya monggo diatur gitu. Jangan sampai kalau istilah saya, kejahatan itu berlari secepat angin, kita hanya larinya pelan gitu. Harus secepat angin juga. Kalau bisa melebihi angin gitu kan. Kalau bisa secepat cahaya gitu. Agar aturan selalu mengimbangi dengan kejahatan atau crime yang akan muncul di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini penting bagi pembuat undang-undang. Itu presiden bersama dengan DPR, DPR bersama dengan presiden. Mungkin itu, Mas Tommy. Siap. Kalau gitu Bang, kita coba kulik lebih dalam lagi gitu ya. Berarti Ya. kasus-kasus yang sebenarnya adalah praktik trading influence atau perdagangan pengaruh, itu pada faktanya dijerat dengan pasal apa gitu Bang? Hingga pada akhirnya Pak Ya, Romi, Mas kalau Romi masuk penjara gitu. Dijerat ya dengan kalau pasal kita apa? berkaca dengan beberapa orang yang kena gitu, biasanya kena ya disuap gitu ya. Suap Yang ya. seperti saya katakan tadi ya, pasal 5, pasal 6, pasal 12 gitu. Tapi kalau secara teoritik, unsurnya sebenarnya bukan unsur suap gitu. Tapi unsurnya perdagangan pengaruh, ya kan? Nah, kalau perdagangan pengaruh itu unsurnya juga berbeda gitu dengan unsur suap. Nah, kalau hal-hal seperti ini nantinya tidak diatur, ya mungkin akan ada saja celah-celah bagi orang yang akan melanggar hukum, bagi orang-orang yang ingin bangsa ini tidak akan baik ke depannya, untuk menjadikan itu sebagai apa ya, semacam tempat yang aman lah gitu untuk melakukan tindak pidana korupsi. Berapa banyak sih kita di masyarakat kita udah tahu lah semua ya. Contoh misalnya perdagangan pengaruh, dia seorang Kapolres misalnya, dia seorang petinggi dari TNI misal, atau jaksa atau hakim atau apalah gitu kan. Mereka kan banyak sekali prakteknya di lapangan menjual jabatannya. Oh, saya bisa masukin anak saudara gitu. Oh, saya bisa. Oh, saya bisa asal ini, asal itu gitu. Kan gitu. Ada juga di daerah, ini menarik juga ya. Dia bukan siapa-siapa ya. Bukan siapa-siapa, tidak menduduki jabatan apa-apa, tapi karena kedekatannya dengan kekuasaan, nah, sehingga menjual lah. Oh, saya bisa masukkan, saya kenal dengan bapak itu, ya kan? Ataupun nanti dia bagi dua hasil yang dia dapatkan dari masyarakat dan lainnya. Tapi praktek ini banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat. Sebenarnya trading in influence ini sangat dekat sekali dengan awal mula korupsi. Kalau kita kaji lebih jauh, ya, kalau kita kaji lebih mendalam, itu dekat sekali, ya. Tapi tidak diatur, itu aneh.
aneh bin ajaib. Nah, jadi ya saya himbau lah, saya selaku akademisi untuk trading in influence, bribery in sektor privat sektor, dan kayak illicit enrichment itu, ayolah diatur gitu. Jangan sampai nanti kita kecolongan dulu, sudah banyak kejadian, baru sibuk mau ngatur, ya kan? Nah, jangan sampai hukum yang baik itu adalah hukum progresif ya. Bisa dikatakan hukum yang melihat apa sih kejadian yang ada di masa akan datang. Jadi makanya aturannya itu atau hukum yang baik itu selalu mengimbangi yang akan terjadi, perbuatan tercela yang akan terjadi gitu. Jangan ketinggalan terus gitu. Kalau ketinggalan terus ya bagaimana nantinya Kecolongan. di masyarakat, iya akan muncul chaos atau kekacauan di dalam masyarakat. Lagi ada hukumnya aja banyak kok, apalagi nggak ada hukumnya, coba. Itu aja sih, ya sederhananya. Bener-bener. Berarti Bang, misalnya nih ya, sampai 10 tahun ke depan gitu ya, Indonesia ini tetap tidak membentuk undang-undang yang berkaitan dengan trading influence gitu ya Bang ya. Ini ada pertanyaan menarik dari Mas Gunawan gitu ya. Apakah dengan adanya pasal suap atau gratifikasi saja itu belum cukup untuk menyelesaikan masalah ini gitu Bang? Ya. Nah, kalau kita bicara di dalam hukum pidana itu ya, tidak boleh ada yang namanya itu penafsiran yang terlalu luas. Jadi setiap unsur pasal itu wajib clear dan jelas. Ya. Nggak boleh membingungkan, baca pasal membingungkan dan gimana gitu. Misalnya kan unsurnya nggak jelas. Nah, trading in influence unsurnya berbeda dengan gratifikasi dan suap. Suap berbeda unsurnya dengan gratifikasi. Jadi ketika seseorang melanggar A, ya harus dikenakan pasal atau sanksi yang ada di pasal A misalnya. Nggak boleh di pasal B gitu. Walaupun ada misalnya nanti dalam praktek bisa disubsidiarkan, misalnya dalam tuntutan dan lain-lain. Tapi kan yang dibuktikan itu kan biasanya perbuatan primernya gitu. Perbuatan yang memang betul-betul dilakukan oleh orang tersebut gitu kan. Jadi kalau kita bilang ini ada udah cukup, no, tidak. Ya, bahkan negara-negara yang sudah maju pun untuk bukan maju dalam peradaban dan lain-lain ya, tapi maju dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, trading in influence ini diatur. Nah, Indonesia yang saya katakan kemarin terbelakang, ya bukan terbelakang juga ya, mohon maaf, agak mundur lah gitu ya, terdegradasi lah gitu. Saya pikir ini terdegradasi gitu kan, karena sebenarnya harusnya sejak tahun 2006 ya, sejak adanya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan UNCAP itu harus sudah diatur ya, tapi enggak ya. Ya makanya saya bilang tanyakan kepada rumput yang bergoyang, silakan saja. Kalau dari perspektif saya, karena ya dia ibarat mau mengatur tapi ada kepentingan yang ya banyak kepentingan lah yang mempengaruhi gitu, mau tidak mau gitu. Harusnya untuk sekarang misalnya kan dalam upaya pemerintah untuk pemberantasan korupsi, aturan ya, ini kan upaya represif ya, upaya penindakan lewat aturan. Aturan ini sebenarnya harus komprehensif, harus bisa menyentuh semua proses yang dilakukan oleh seseorang apabila dia melakukan tindak pidana korupsi. Ya. Tapi kalau nggak ada aturannya, dia bisa lepas. Walaupun kita beranggapan apa yang dilakukan itu adalah perbuatan yang tidak baik. Ya. Dan juga jangan sampai penegak hukum dalam hal ini melanggar asas-asas yang sudah ada gitu. Ya, bisa saja kata si Bang Gun tadi bilang kan bisa cukup pasal gratifikasi, pasal 12 misalnya, atau pasal suap, pasal 5, pasal 6. Nah, tapi kita akan berbicara rusaknya asas di sini. Ya, jadi tidak ada lagi asas kepastian hukum, tidak ada lagi asas yang namanya asas legalitas. Karena ketika sesuatu itu tidak diatur, ya bagaimana kita mengambil tindakan terhadap perilaku-perilaku atau perbuatan jahat tersebut.
Nah, ini kalau kita kaitkan dengan teori gitu. Tapi kalau praktek, ya silakan gitu. Ya sama kayak naik mobil. Naik mobil ini pakai kompleknya ini misalnya kan, gigi 1 dulu masuknya kan. Tapi kalau praktek kalau mau gigi 2 langsungnya silakan gitu. Tapi apakah mobil itu akan bertahan dengan baik? Belum tentu, ya kan? Langsung rusak ada dalam jangka waktu tertentu pasti hancur, ya kan? Karena memang harusnya tidak seperti itu. Harusnya lewat gigi 1 dulu, ini langsung gigi 5 atau gigi 4 misalnya, ya hancurlah mesin jadinya kan. Ya itu ilustrasi singkat, ilustrasi sederhananya. Kalau tidak diaturnya hal tersebut, apalagi kita adalah negara hukum restart, ya, bukan mastat atau negara kekuasaan, yang dimana setiap tindak tanduknya harus berdasarkan hukum. Ketika seseorang tersebut tidak ada aturan yang mengikatnya, misalnya terkait dengan perilaku yang dia perbuat, maka kalau di negara kita yang menganut sistem Eropa kontinental atau civil law, itu tidak bisa dibebankan pemberian sanksi, dibebankan pasal-pasal tertentu terhadap orang tersebut. Jadi memang harus diatur gitu. Gitu, Mas Tommy. Siap. Berarti konsekuensinya, Bang, nih, saya pengen lebih tegas lagi nih, Bang. Konsekuensinya kalau misalnya ini nggak diatur apa ya, Bang ya? Secara tegas gitu, Bang. Apakah korupsinya kalau gitu? Kalau trading influence ini tidak diatur sekarang, maka akan terjadi yang namanya kekosongan hukum. Itu satu, ya. Kekosongan hukum di sini karena ada perbuatan yang tercela yang dinilai oleh masyarakat tercela namun tidak dimasukkan ke dalam aturan yang semestinya. Yang kedua, akan menjadi celah bagi para pejabat, para siapapun ya, karena trading influence ini bisa di luar penyelenggara juga gitu kan, untuk dengan tenang ya, dan dipersilakan dengan karpet merah ya kan, silakan untuk melakukan trading and influence karena tidak ada yang mengaturnya di Indonesia. Nah, gitu. Yang ketiga, akan terjadi kekacauan nantinya kalau misalnya contoh ya, ada yang dikenakan padahal dia trading in influence tapi penegak hukum memberikan pasal suap atau pasal gratifikasi. Nah, terkadang kalau misalnya yang memeriksa, misalnya hakimnya itu teoretiknya matang, dia tidak akan melakukan ini, tidak akan menghukum karena aturannya tidak sesuai, ini unsurnya tidak masuk gitu kan. Nah, ini akan menjadi celah bagi orang-orang yang intelektualnya tinggi gitu. Ya, seperti yang kita tahu bersama namanya white collar crime atau korupsi ini, salah satu kejahatan white collar crime atau kerah putih, itu dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai intelektualitas yang tinggi gitu. Nggak mungkin yang intelektualitasnya itu di bawah rata-rata, pasti tinggi intelektualitasnya. Jadi ini menjadi semacam celah hukum nantinya untuk orang-orang ini bisa bebas dari jeratan. Mungkin hari ini bisa, tapi kedepannya kita nggak tahu. Gitu kan. Hari ini bisa nih dijerat suap pakai pasal penyuapan, bribery, atau pakai pasal tentang gratifikasi. Emang oke, bisa, tapi next time mana ada yang tahu kalau dapat misalnya seperti pengacara yang mungkin jago gitu ya. Ya kita nggak tahu ya, jago dalam artian dia bisa melihat unsur-unsurnya tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh kliennya, atau dia dapatkan pengadil juga yang memang secara teoretiknya matang, yang nggak masuk nih unsur, yang nggak bisa gitu. Kan gitu jadinya nanti. Nah, inilah harus kita tutup celah-celah seperti ini. Jangan sampai hal yang kita anggap suatu perbuatan tercela, suatu perbuatan tidak baik, malah dilanggengkan dengan tidak adanya pengaturan yang memang secara baik diatur. Jadi contoh ini sederhana saja. Misalnya kayak kumpul kebo sih. Siapa yang bisa sekarang menegakkan itu? Kalau dia tidak terikat tali perkawinan, umur sudah dewasa, mau apa? Penegak hukum mau apa? Ya, coba, ya kan? Kecuali kalau dia terikat tali perkawinan, oke, itu pun delik aduan. Harus ada yang diadukan dulu, baik istri maupun suami,
yang merasa dirugikan. Atau kalau dia di bawah umur, oke, ada undang-undang perlindungan anak. Tapi kalau sama-sama dewasa, siapa yang bisa? Coba, secara penegakan hukum pidana, nggak ada yang bisa. Padahal itu perbuatan tercela, ya kan? Perbuatan yang memang seharusnya secara hukum adat, Pak, kan ada adat loh, ada tradisional law, ada tradisional reh. Tapi apakah ketika ini di kota-kota besar masih akan ada hukum adat itu? Itu kan masih berkembang kan hukum adat kan di daerah-daerah yang memang masih kuat. Contoh misal Bali, Sumatera Barat, Aceh, misalnya kayak gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya kayak Jakarta, yang ibu kota dan suku aslinya mungkin sudah banyak yang tidak menerapkan lagi gitu. Kalau sekarang sih mungkin masih ada, cuman saya nggak tahu ya. Tapi misal nih contoh ya, tidak dilakukan lagi hukum adatnya, lah ini nggak akan bisa dikenakan apa-apa kepada orang yang melakukan saman lup atau kumpul kebo gitu. Itu salah satunya. Makanya hati-hati. Saya selalu menyampaikan kepada mahasiswa saya, ini di luar konteks dari ini ya, trading in influence ya. Saya menyampaikan kalau misalnya Anda sudah dewasa dan orang yang Anda pacari sudah dewasa, ya jangan melakukan hal-hal yang saya katakan tadi. Mau dilaporin pemerkosaan pun ya, kalau unsurnya nggak ada ya nggak bisa. Gitu. Malah diketawain nanti. Makanya hal-hal seperti ini remeh-temeh tapi perlu diatur. Karena tidak sesuai dengan yang menjadi nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Sehingga masyarakat itu banyak yang main hakim sendiri, gitu kan, agent rating, gitu. Terus dia melakukan hukumnya sendiri gitu karena itu tadi tidak ada diatur secara baik di peraturan yang ada di Indonesia gitu. Lebih kurangnya secara sederhana. Kekosongan hukum itu akan menjadi bencana besar gitu Bang ya di kemudian hari. Oh iya. Gini, saya punya ilustrasi Mas Tommy ya. Hukum itu kalau kita di sebuah negara tidak ada hukum, 1 menit saja, udah pasti kacau negara ini. Misalnya saya nih sebagai Presiden Republik Indonesia tahun berapa gitu, saya umumkan ya, saya cabut konstitusi, saya cabut Pancasila dan hukum tidak berlaku selama 1 menit, 1 menit saja, nggak usah lama-lama. Ya. Kalau terkait minyak goreng mungkin banyak yang marah, gitu. Oh minyak goreng mahal. Pertamax, Pertalite naik, banyak yang mau. Tapi kalau 1 menit, nggak ada hukum. Nah, selesailah kita secara masyarakat yang berbangsa dan bernegara. Nggak perlu lama-lama, 1 menit saja. Pasti akan kekacauan yang akan timbul akan sangat tinggi. Dibanding kejadian-kejadian yang ada mendera bangsa ini sebelumnya. Gitu. Jadi, nggak ada ceritanya kalau kalau kita bicara hukum ya kita bertetangga saja. Kalau dulu orang bilang oh jadi Tarzan atau Robinson Crusoe itu kan nggak ada dia dulu kan hukum karena hidup sendiri gitu. Karena hidupnya sendiri ya kan ngomong sama hewan dan lain-lain gitu nggak ada hak kebinatangan dan lain-lain pada zaman itu mungkin ya. Tapi kalau muncul subjek manusia gitu atau subjek hukum satu saja, maka kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain dengan orang ini kan berbeda, ya kan? Nah, akan ada pasti ya secara langsung maupun tidak langsung mereka akan membuat konsensus, kesepakatan. Lu jangan ini ya ngambil buah di pohon ini karena itu atas wilayah gua misalnya. Atau sebaliknya gitu. Lu jangan buang air di sini ya. Ini batas wilayah gua. Itu dari mulai seperti itu kan konsensus-konsensus seperti itu. Muncullah hukum untuk apa? Menertibkan masyarakat gitu. Menertibkan masyarakat agar lebih hidup secara baik, teratur dan keamanannya bisa terjamin. Seperti itu, Mas Tommy. Semakin mempertegas nih bahwasannya penting banget nih adanya hukum. Iya Bang, ini udah 16.52 ya artinya udah mau 1 jam. Tapi masih ada beberapa pertanyaan yang harus saya sampaikan ya pemahaman kita. Oh ya kita gaskan aja santai. Iya, ini sambil buka puasa nanti.
Ya. Oke, Bang. Kalau misalnya Nah, berbicara soal apa ya, positive thinking gitu ya, soal harapan gitu, kira-kira Indonesia ini bisa nggak nih ya membuat undang-undang tentang ini, atau misalnya ya udahlah nggak usah buat undang-undang secara spesifik tentang ini, tapi boleh kok diatur di misalnya RUU KUHP gitu, diselipkan tentang pasal ini, atau gimana? oh Menurut ya, pandangan Abang oke. sebagai Ya, akademisi. ya. Kalau bagi saya ya, eh, tahap tertinggi seseorang ya dalam konteks apa ya, teori dalam konteks akademik, dia menghargai pendapat orang lain. Artinya saya menghargai pendapat A, pendapat B, kalau dia setuju atau enggak ya terserah. Tapi kalau kita bicara, Mas Tommy bicara point of view saya, nah, jadi point of view saya ini ya harus dilaksanakan gitu. Mau dia pakai di dalam lex generalis, yaitu KUHP, yang dimasukkan nanti di dalam RUU KUHP, yang terakhir kan tahun 2019 gitu kan, atau dia pakai dengan undang-undang terbaru atau revisi dari Undang-Undang 3199 junto Undang-Undang 20 tahun 2001 tentang tidak pemberantasan korupsi, ya monggo. Nggak jadi masalah. Yang masalah itu bagi saya, ya kan, semua orang berhak setuju dan setuju tuh, ya saya gini, saya selalu menjadi orang yang tidak selalu membenarkan apa yang saya sampaikan, ya kan. Sah-sah saja orang punya pendapat yang berbeda, silakan, ya kan. Bisa jadi saya salah untuk saat ini, bisa jadi Anda benar saat ini, tapi dia akan datang, bisa jadi Anda yang salah, saya yang benar, ya kan. Sama dulu kayak teori heliosentris, Galileo Galilei dihukum mati gara-gara urusan yang katanya yang mengitari matahari, pusat tanah sore matahari, ada yang bilang bumi pada saat zaman kegelapan ya. Kalau kita belajar filsafat tuh pasti itu belajar abad kegelapan, Aufklärung ya, abad pencerahan dan lain-lain. Nah, ini kan saya pikir ya sah-sah saja orang berpendapat seperti itu. Tapi sebagai akademisi yang juga pernah saya lakukan juga sebagai praktisi, ini penting dilaksanakan. Entah itu lewat RUU KUHP, silakan. Entah itu lewat revisi undang-undangnya, silakan. Nggak masalah. Yang salah itu tidak diatur. Nah, kalau tidak diatur, ya bagaimana nanti kalau ada hal-hal yang saya sebut tadi, kekosongan hukum, terus dijadikan celah, gitu kan, dijadikan hal-hal yang memang untuk melakukan tindak pidana korupsi, gitu kan. Nah, ini kan jadi problem akhirnya. Makanya ya saya gaungkan sejak awal, jangan sampai hukum itu ketinggalan dengan apa yang namanya kriminal, apa yang namanya delik, apa yang namanya kejahatan. Jangan sampai. Kalau bisa tuh dia seimbang. Kalau nggak bisa duluan ya seimbang lah. Jangan sampai di belakang terus. Kalau di belakang terus ya nanti jadi problem gitu. Itu sih. Jadi tidak masalah mau dimasukkan di mana saja, tinggal mau atau tidaknya. Ya. Sama seperti yang lagi heboh sekarang. Katanya mau mengamandemen Undang-Undang Dasar, ya kan, terkait jabatan presiden mau 3 kali. Bisa, Bang Ziko, bisa. Asal pemerintah bersama DPR dan MPR tuh mau gitu. Siapa bilang nggak bisa? Bisa, ya kan? Nah, tinggal mau atau tidak. Nah, itu kan penuh dengan unsur kepentingan di situ kan. Unsur-unsur yang memang ya kalau saya sih ya saya bilang ya terserah bagi masyarakat mau melihatnya sejauh apa gitu. Tapi kalau cukup 2 tahun ya 2 periode ya 2 periode aja. Tapi itu saja bisa diubah, apalagi aturan perundang-undangan yang di dalam hierarki perundang-undangannya itu bisa, ya kan? Undang-undang dasar itu paling tinggi, ya kan? Di bawahnya ada TAP MPR, di bawahnya ada Perpu atau undang-undang. Nah, levelnya itu level ketiga dari hierarki perundang-undangan di Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Ya. Jadi bisa saja, ya terserah, tergantung dari
pemangku kepentingan, pembuat aturan, mau atau tidak. Ya, bukan suatu yang mustahil. Itu, Iya, Mas Tommy. siap. Semakin bertajam nih Bang soal pemahaman Ya, tentang trading influence gitu ya. Dan ini ada satu pertanyaan mungkin yang mirip-mirip dengan tadi gitu Bang. Apa dibacakan atau yo, gimana? Coba bacakan aja ya, biar dijawab boleh, boleh. kembali gitu ya. Dari Robert Robert Nico Sinaga. Kalau Ya, misalnya nih Bang ya, ini kan soal trading influence ini kan memang belum diatur ya sampai saat ini ya. Nah, kira-kira ya, kedepannya nih misalnya besok nih ya ya. uh, ada kasus yang ternyata itu diklasifikasikan sebagai trading influence. Kira-kira kita nih biar itu tetap nggak lolos gitu Bang, kira-kira bisa dijerat dengan pasal apa sih gitu Bang? Ya, Atau ya udahlah kalau di sampai kayak dalam tadi. hukum pidana itu memang ada namanya penafsiran. Ya. Penafsiran itu ada beberapa macam, ada 11 atau 12, ya, ada ekstensif dan lain-lain. Jadi memang kalau tidak ada aturannya, itu akan menyulitkan bagi penegak hukum, aparat penegak hukum dalam hal ini, untuk menegakkan aturan itu sendiri. Atau untuk menegakkan keadilan di dalam masyarakat. Kalau misalnya nggak ada, dicari-cari, ya, alangkah baiknya diadakan, nggak perlu dicari. Kan gitu. Ya, kan? Solusi gitu Bang. Iya. Ya, ya, itu kan Konkret. sederhana aja. Yang sudah ada, ya ngapain kita cari? Tapi kalau yang nggak ada, ya harus dicari. Dicari itu kan bisa lama, bisa sulit, kan gitu. Misal kayak Bang Tommy, Mas Tommy punya mobil gitu. Lah kalau udah punya mobil, ngapain mau jalan kaki? Nyampe juga, ya kan? Atau kalau punya kapal azimut misalnya, kalau mau nyebrang ngapain berenang gitu kan? Sedangkan kita punya, gitu. Lebih cepat, lebih baik, lebih nggak nguras tenaga gitu. Tapi kalau nggak punya, ya mau gimana? Mau nyebrang ke pulau sana, kapal nggak punya, ini nggak punya, cuma punya kaki. Kaki inilah untuk kita berenang sama tangan, entah itu gaya bebas, gaya kodok, gaya apalah terserah. Kan lama, panjang prosesnya. Sedangkan di Indonesia itu dikenal namanya peradilan cepat dan biaya ringan, ya kan? Harus cepat, ya harus cepat. Suatu perkara atau kasus itu harus diselesaikan dengan cepat karena ini berkaitan dengan nasib orang. Kalau tidak diselesaikan menggantung bertahun-tahun, apa Bang Bastomi lah ya, misalnya kena tipikor, digantung 5 tahun, tenang nggak hidupnya? Ya, Digantung gimana loh, ya? belum jelas loh benar atau salah, Kita digantung tidur. aja 5 tahun. Enggak kan, nggak bisa tidur, nggak bisa makan, nggak bisa apa-apa gitu. Nah ini juga kalau Iya. misalnya ada orang salah tangkap, salah ini nanti kan jadi masalah nanti ini. Kalau dia ingin membela diri, ya saya nggak pernah seperti itu. Ya kan? Ini contoh saja gitu. Nah, kalau sudah ada barangnya, jelas, clear, unsurnya jelas, sanksi pasalnya jelas, semuanya jelas, ya sudah. Akan mempermudah jalannya persidangan, akan mempermudah juga hakim dalam mengambil keputusan atas putusan tersebut. Walaupun memang yang namanya hakim itu kan harus punya 2 alat bukti yang cukup. Sama ada keyakinan hakim. Kalau hakim tidak yakin, maka suatu perkara itu bisa saja tidak dihukum. Tapi kalau hakimnya yakin tapi alat buktinya masih samar, itu udah cukup sebenarnya. Jadi kembali lagi ke hakim. Tapi kan kita tahu ya, kita berdoa kualitas hakim Indonesia ini kan masih banyak yang punya integritas dan profesional ya. Contoh dulu ada almarhum Artijo Alkostar. Artijo. Walaupun ya ada juga sih putusan-putusan dia yang agak keliru juga menurut saya. Tapi ya sah-sah saja, namanya saya selaku pengamat, namanya pengamat ini kan mengamati gitu kan, melihat oh ini persepsi saya, ini teori yang saya pakai gitu, ini silakan. Tapi kalau untuk kasus-kasus tertentu, oh udah cakep nih, udah bagus. Tapi kalau dari segi profesionalismenya, dari segi integritasnya, artinya saya almarhum
saya acungin jempol dan salam hormat buat beliau gitu. Siap. Jadi permasalahan-permasalahan seperti itu akan tertutup kalau ini diatur. Gitu. Siap. Mas Itu Tommy. siap. Itu kesimpulan pembicaraan kita kalau trading influence itu harus segera ada aturannya di Indonesia gitu ya Bang. Biar para pelaku korupsi ini tidak lolos dari jeratan gitu ya Bang ya. Nah, karena ini juga sudah 17.03, artinya kita sudah 1 jam lebih gitu Bang ya. Aku mau minta closing statement gitu ya Bang ya, boleh berupa himbauan atau apapun dari Bang Ziko kepada teman-teman semuanya ini Bang, yang mengikuti Ngebeduk episode 5 ini. Iya ya. Sebenarnya gini, saya mau menyampaikan ada Guillaume ya, fiat justitia ruat colum ya. Hukum harus ditegakkan walaupun langit itu runtuh ya kan? Atau ada Guillaume juga, hukum bernilai bukan karena itu adalah hukum, tapi ada kebaikan di dalamnya. Nah, jadi mari sama-sama pemangku kepentingan, pembuat aturan, ya, penyelenggara negara atau siapapun itu, masyarakat juga gitu. Kan kita ada trias politika kan, eksekutif, legislatif, yudikatif. Sama-sama gitu. Untuk buat aturan yang baik, menegakkan hukum yang baik, insya Allah negara bisa jadi lebih baik. Insya Allah masyarakat bisa jadi lebih sejahtera. Karena tujuan negara kita ini sesuai dengan amanat alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar tahun Negara Republik Indonesia tahun 1945 kan udah jelas itu kan. Intinya kesejahteraan, ya kan? Welfare state gitu. Jadi jangan sampai tujuan ini jauh dari panggang daripada api gitu. Jangan sampai seperti itu. Jadi mudah-mudahan ya seperti saya ulang di awal tadi kan, solus populi suprema lex esto. Kepentingan rakyat, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Gitu. Terima kasih, Mas Tommy. Sehat-sehat selalu. Terima kasih banyak. Siap. Terima kasih banyak Bang Ziko atas penjelasannya secara dalam banget ini tentang trading influence. Semoga kedepannya ini dan semoga apa yang disampaikan Bang Ziko ini menjadi manfaat bagi teman-teman semuanya dan bagi Bang Ziko menjadi amal ibadah gitu ya Bang, karena ini bagian dari Amin. Ya. Semoga juga kedepannya ini kita negarawan nih kayaknya harus ngadain sesi khusus nih Bang soal ngebahas hukum nih Bang, karena memang isu-isu trading influence dan sebagainya ini cukup awam gitu terdengar, tapi cukup penting sekali gitu ya Bang ya. Mungkin sampai di sini saya cukupkan ya teman-teman semuanya. Terima kasih banyak Bang Ziko. Semoga sehat selalu Bang. Dan Bang, aku mau ngomongin juga lagi. Ya soal tadi yang dijanjikan ya Bang ya, buku ya Bang ya. Ya buku dari Bang Ziko. Masih tersegel ya. Masih tersegel ya. Oh ya. Nanti boleh DM juga bagi pemenangnya. Ya saya umumkan pemenangnya adalah Tayoni Yonisha. Silahkan nanti langsung DM IG-nya Negarawan atau boleh DM saya atau siapapun di Negarawan gitu ya. Atau baiknya di Negarawan aja di IG-nya. Kalau mendapatkan hadiah door prize dan juga nih boleh request misalnya mau minta tanda tangan juga boleh atau apa ya Bang Ziko. Atau nggak usah lah Bang gitu ya udah nggak apa-apa. Juga boleh gitu ya. Oke. Cukup ya teman-teman semuanya. Terima kasih banyak bagi teman-teman semuanya yang mengikuti, terutama buat Bang Ziko sudah berkenan untuk berbagi. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Semoga puasanya tetap semangat terus. Dan amin. Saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya Negara Rigan. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih banyak Bang Ziko. Mas Tommy. Ya, sehat-sehat. Salam. Izin diakhiri ya Bang ya. Siap. Ya.